fokusnya itu ada di kamarnya si Sumi. Jadi kamarnya kebuka gitu, banyak orang di dalam. Karena saya takut ada apa, Pak. Saya maksa untuk nerobos, Bang. Jadi saya terobos tuh kerumunan tuh, Bang. Saya masuk. Begitu saya masuk tuh saya kaget banget, Bang. Karena si Sumi ini sudah meninggal. Yang lebih kaget lagi, jadi penampakannya sosok si Sumi itu meninggal, jadi itu badannya di kasur gitu. Kan kasurnya kasur bawah ya. Jadi kepalanya di lantai begitu terletak. Oh. Terus sininya bolong, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2004 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang tertarik ingin menceritakan pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Kamal, gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam, sehat Bang Ale. Ya Bang Kamal, ini punya pengalaman keren ya, tragedi pembunuhan. Iya. Pembunuhannya. Oke. Tapi di keep aja dulu, kita balik lagi setelah ini Bang ya. Tapi sebelum Bang Kamal menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Kamal. Bang Kamal mau coba ini dulu? Apa Kita itu? ada parfum produk sendiri nih Bang Kamal, Terus, mungkin ya. bisa dicoba. Wanginya enak Bang Ini Kamal. kayaknya menarik nih Bang Ale. Iya. Wangi, biar seger. Wah, ini enak nih. Bawain ceritanya juga enak nanti. Wah, seger kan ya. Siap. Ini dari Summit Mist. Jadi teman-teman kalau mau order jangan lupa ya, langsung order aja di Shopee dengan follow summitmist.id. Oke, Bang Kamal, biar nggak lama-lama, langsung aja. Siap Bang Kamal ya? Siap. Oke, silahkan Bang Kamal. Jadi begini Bang Ale. Ini kejadiannya waktu itu sekitar 2004, pertengahan 2004. Jadi saat itu kan saya habis lulus SMA itu 2003, saya kuliah di Surabaya. Kebetulan di situ ada rumah nenek sih di Surabaya. Cuman rumah nenek itu agak jauh daripada kampus yang saya kuliah ya. Ya mungkin saya nggak sebutkan nama kampusnya di sini. Cuman saya kasih gambarannya aja daerah industri di Surabaya, kampusnya ini. Saya masuk pertengahan 2003 di kampus itu. Di situ saya milih kos karena terlalu jauh dari rumah nenek. Kalau harus pulang pergi terus ada kegiatan-kegiatannya, saya pilih kos yang nggak jauh lah dari kampus. Kebetulan di kos saya itu saya ya banyak ya sih, enak sih di situ, rame, ramah-ramah sih Bang Ali. Anak-anak kosnya itu ramah-ramah. Ya ada Pak Sutri yang kerja di pabrik, cuman kebanyakan yang lajang-lajang juga gitu. Kebetulan saya tinggal di satu kamar, yang kamar ini bersebelahan sama salah satu cewek lah. Cewek ini
asalnya dari Jember Bang Ali. Cuman dia itu di Surabaya kerja jadi LC Bang Ali, ladies court gitu ya. Ladies companion. Terus sampingnya lagi cewek juga namanya Ratna. Nah, itu satu pekerjaan sama yang Sumiati ini, yang orang Jember itu. Karena orang Surabaya. Terus sampingnya lagi Yudi namanya. Ayudi sama Ratna ini pacaran. Oke. Kayaknya udah serius gitu. Nah, di antara yang lain-lain itu saya paling akrab sama 3 orang ini Male. Ya karena salah kamarnya deket juga. Terus waktu itu ya pokoknya paling akrab lah sama 3 orang ini. Terlebih saya lebih akrab sama yang cewek ini yang Sumiati sebelah kamar saya, karena kan saya dari Bondoso, dia dari Ambulu Jember. Nah, di situ saking akrabnya saya sama si Sumiati ini, banyak orang yang ngira saya ada hubungan sama Sumiati ini. Sekilas ya kalau dilihat, karena memang akrab banget, kadang jalan bareng, kadang sebenarnya nggak ada apa-apa sih gitu. Udah anaknya juga lucu ini gitu, lumayan cakep juga. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini Bang Ali, mungkin ada ya film-film horor atau legenda masyarakat yang namanya mirip sama karakter yang saya sebutin ini. Oke. Ya kan ada tuh kayak Pocong Sumi ini itu, tapi di sini saya mau jelaskan ini memang benar-benar namanya orang gitu loh, nggak ngambil dari film itu atau apa gitu loh. Ya memang kebetulan sama namanya orang desa gitu loh. Nah, cuman orang-orang di Surabaya ini yang tinggal di kos itu maupun rekan kerjanya itu kenalnya si Sumi ini namanya Mia. Ya, karena kan nggak mungkin kalau kerja di kafe terus namanya Sumiati kan gitu. Jadi dipanggilnya kalau di Surabaya Mia. Di kampungnya dipanggilnya Sumi. Saya pun ikut manggilnya Sumi gitu. Udah. Kita berteman itu dari mulai saya baru kos di situ. Akrab banget tuh kita berempat itu Bang Ade. Bahkan sebelum kejadian ini gitu loh, beberapa bulan sebelumnya itu kan Lebaran. Saya, Ratna, Yudi, sama si Sumiati ini libur Lebaran pernah main juga ke pantai Pasir Putih Ambulu itu. Main ke rumahnya si Sumi juga, di situ orang tuanya titip-titip ke kita gitu loh ya, ninggalin nomor telepon kalau ada apa-apa, kan dia gak ada keluarga di Surabaya. Ya kita anggap keluarga sudah. Udah Bang, selesai itu pada suatu malam, jadi ini malam minggu ya, malam minggu, tapi sebelum malam itu sorenya itu saya pengen nginep di rumah nenek di daerah Perak situ. Waktu itu saya naik motor kan, punya motor kristal itu kan zaman dulu. Pergi ke rumah nenek sore itu, sore pergi ke rumah nenek sampai malam di situ. Terus sekitar jam 9 malam tuh saya tidur Bang Ali. Saya tidur, terus bangun-bangun itu sekitar jam 1-an lah, setengah 2 malam. Lapar banget tuh saya, lapar banget. Saya ke dapur gak ada masakan, gak ada apa. Akhirnya saya memutuskan beli nasi goreng biasanya di depan kan rumah nenek saya tuh kayak perumahan begitu ya, bukan kayak perumahan, kayak kampung begitu, tapi jalan ke jalan rayanya tuh mungkin 300 meter masih ke depan. Saya keluar tuh malam ke depan, bener ada tukang nasi goreng, saya bilang bungkus, sudah dibuatin, dibungkus. Waktu saya mau balik ke gangnya yang jalan rumah itu, rumahan itu, yang saya kaget di situ ada si Sumi ini. Oh. Dia kayak mau masuk ke jalanan itu juga, ke arah yang mau masuk ke rumah. Yang saya bingung waktu itu, seakrab-akrabnya saya sama mereka ini, saya nggak pernah ngajak mereka main atau ngasih tahu alamat rumah nenek saya gitu loh. Loh kok bisa si Sumi ada di situ? Saya kan agak kaget. Waktu saya panggil Sum gitu loh, dia noleh sambil senyum. Tapi dia tetap masuk Bang Ali ke gang. Terus saya kejar tuh. Saya kejar, jadi gang jalanannya tuh agak belok kiri gini. Saya lihat dia udah belok. Saya kejar lagi. Saya kejar lagi, belok kanan begini, saya kejar, kan lurus tuh jalannya habis itu. Itu waktu saya kejar kan setengah 2 sepi Bang Ali. Itu udah gak ada Bang Ali. Jadi udah gak ada.
Saya pikir apa ini halusinasi saya kan gitu kan. Oke. Setengah 2 malam, saya nggak ambil pusing, mungkin halusinasi saya atau penampakan lah apa. Udah saya pulang, saya makan malah. Habis saya makan, saya tidur lagi. Sekitar jam 5 pagi, itu HP saya tuh yang zaman dulu itu loh, poliponik. Bunyi bang, saya lihat Yudi nelpon. Saya angkat tuh. Dia bilang, kamu di mana? Saya bilang, di rumah nenek. Saya bilang, udah bang kesini cepetan, penting. Lalu ada apa mas? Saya bilang, udah kesini deh, penting kata dia. Ya udah, saya pikir nggak mungkin dia bercanda tuh. Saya naik motor tuh ngebut. Yang biasanya saya sejam, ini nggak nyampe sejam udah nyampe bang, saking ngebutnya pagi juga kan. Yang saya kaget di situ di depan kos tuh sudah rame bang, termasuk ada mobil polisi, gitu, parkir di depan kos. Saya turun, saya lihat kerumunan ini apa ya, lebih banyak di depan kamarnya kamar saya, kamarnya Ratna, kamar Yudi, si Sumi. Begitu saya mendekat itu fokusnya itu ada di kamarnya si Sumi, jadi kamarnya kebuka gitu, banyak orang di dalam. Karena saya takut ada apa, Pak. Saya maksa untuk nerobos bang, jadi saya terobos tuh kerumunan tuh bang. Saya masuk, begitu saya masuk tuh saya kaget banget bang. Karena si Sumi ini sudah meninggal. Yang lebih kaget lagi, jadi penampakannya sosok si Sumi itu meninggal, jadi itu badannya di kasur gimana. Kan kasurnya kasur bawah ya. Jadi kepalanya di lantai begitu terlentak. Oh. Terus sininya bolong bang. Bolong kayak semacam apa ya, kalau pisau kan ngelebar gitu. Jadi kuncing gitu bolong. Terus darah itu di muka sudah setengah kering gitu bang. Banyak banget. Wah, akhirnya dievakuasi. Situ saya ketemu Yudi sama Ratna. Kenapa? Mereka bilang nggak tahu. Ya udah ikut ke rumah sakit. Termasuk di situ dimintain keterangan sama pihak kepolisian juga. Kalau saya nggak terlalu, karena memang mereka tahu saya dari sore udah gak ada di sana, satu. Terus kedua, ada anak kos yang ngelihat mereka masih berangkat kerja gitu loh. Waktu itu saya udah nggak di situ kan gitu. Jadi saya nggak terlalu inilah dimintain keterangan gitu. Selesai, mungkin diotopsi atau gimana, udah dipulangin pakai ambulan waktu itu. Jadi saya memutuskan, saya, Yudi sama Ratna ikut bang ke Jember, anterin. Sebelumnya kita telepon tuh. Jadi nomor telepon yang dikasih sama keluarganya itu nomor telepon tetangga pak, telepon rumah dulu zaman dulu. Udah kita bingung nih mau jelasinnya gimana, nanti kan ketemu sama keluarganya. Nyampe di Jember itu tengah malam bang. Tengah malam di situ udah rame. Udah tuh kita turun, udah pada nangis, udah pada nggak karu-karuan lah situasinya. Udah sampai itu kita nggak tidur bang, pagi sampai siang tuh dimakamkan, pulang dari makam tuh baru kita bisa cerita kan sama keluarganya. Sampai jam 3 kita minta keluarganya supaya bantu kita nyari mobil charteran bang untuk balik ke Surabaya. Oke. Nah, di situ keluarganya nemu, nyariin waktu itu mobil sama supirnya gitu loh ya. Saya inget tuh Kijang LGX. Udah, karena capek, saya di depan bang. Yudi sama Ratna ini kan pacaran. Jadi mereka di bangku nomor 2. Nah, bangku nomor 3 kosong. Udah kita jalan tuh. Saya yakin sih pada teler semua nih karena capek tuh, tidak tidur. Saya sendiri udah teler. Sekitar nyampe Probolinggo aja, itu saya kebangun dikagetkan sama Ratna tuh teriak luar biasa. Bahkan supirnya kaget sampai nepi bang gitu, nepi. Saya turun tuh dari mobil, Yudi juga kaget dan nangin gitu, dia kayak panik nutup muka gitu. Waktu ditanya kenapa, si Ratna ini cerita, dia kan duduk di bangku nomor 2 itu. Jadi sempat dia waktu nggak tidur, dia lihat ke spion tengah itu. Dia bilang di bangku nomor 3 itu ada si Sumi itu. Oh. Dengan penampakan yang
banyak darahnya gitu. Waktu itu dia masih kaget, setengah percaya gak percaya yang dia lihat di spion itu. Tapi begitu dia ngerasa ada tangan, terus dia lihat kelihatan tangan, itu dia teriak banget. Nah, cuman waktu itu kita pikir ya halusinasinya kali ya gitu loh, karena baru ngelihat trauma kayak gitu kan. Udah kita adem-ademin, akhirnya jalan, ya kita tidur lagi sampai Surabaya pagi lah. Nah, sekitar 2 harian lah dari saya nyampe itu, 2 harian ya kan. Saya kuliah tuh bang, banyak kuliah, habis itu pulang paling tidur baca buku gitu-gitu ya. 2 harian kemudian mulai banyak bang desas-desus di kos itu, yang katanya apa ya, gentayangan si Sumi ini gitu loh. Terutama yang diketok beberapa kamar itu yang suami istri, jadi punya anak gitu. Mereka kan nggak keluar kan, jadi ketok malam, katanya jam 12 malam. Waktu ditanya siapa, Mia katanya, ya nggak ada yang berani bukain kan. Nah, mereka tahu Mia itu ya si Sumi Oh, itu. panggilannya Mia. Kalau di situ kan Mia, Oke. saya doang yang manggil Sumi. Ah, saya di situ saya orangnya nggak terlalu gampang halusinasi kali gitu loh, halusinasi. Lagian muda kan waktu itu, nggak terlalu ngurusin gitu-gitu kan ya. Udah selesai. Itu sekitar 2 harian banyak tuh yang bilang begitu. Bahkan sampai ada satu anak kos yang kos sendirian di situ, diketok, jawabnya Mia, dikira orang bercanda gitu loh. Dia intip lewat jendela kamar. Jadi setiap kosnya itu pintu, sebelahnya pintu tuh jendela. Jadi kalau kita buka gorden tuh kelihatan orang yang berdiri di depan pintu. Itu dia bilang ngelihat Mia dalam posisi yang berdarah-darah. Lumuran darah, ya. Itu mulailah kami. Cuman waktu itu saya tanya si Yudi, saya maupun Ratna enggak pernah ngelihat lagi bang. Nah, di hari ketiga setelah saya nyampe di Surabaya lagi ya, malam itu saya pulang mungkin jam 8 malam loh. Jadi dari kampus masih nongkrong, habis itu pulang bersihin badan, duduk di kasur, pintu saya buka bang Ali. Pintu saya buka begini, dulu pakai Walkman, saya dengerin Walkman, saya baca buku gitu. Saya baca buku sambil dengerin Walkman. Tanpa sengaja tuh saya ngelihat ke korden kamar, jendela itu sebelah pintu. Jadi kalau dari, kan ada cahaya di luar tuh di lorongnya gitu. Jadi kalau orang lewat tuh bayangannya kelihatan bang. Waktu saya lihat ke korden, di situ tuh ada bayangan orang bang di depan korden. Jadi ada orang seharusnya di depan korden itu, depan jendela itu. Saya penasaran siapa. Kalau saya waktu itu nyangka dari perawakannya si Mia ini, si Sumi ini. Kan kita kenal toh, lama kenal gitu perawakannya. Cuman saya pikir masa iya kan gitu. Terus saya lihat pintu kan dibuka. Di situ ada bayangan bang. Jadi bayangan dari orang yang berdiri itu jatuh ke pintu toh, ke depan pintu. Itu ada bayangannya, saya pikir kan. Saya tidak ada pikiran apa-apa tuh. Tetap Walkman saya pakai, saya tutup buku, saya tengok tuh bang keluar pintu. Jadi saya ke pintu gitu, saya tengok keluar. Kalau memang depan jendela kan kelihatan. Itu yang saya kaget, saya tengok keluar nggak ada orang di jendela itu. Tapi waktu saya lihat bayangan itu tetap ada bang. Bayangan yang di lantai itu. Di situ saya ketakutan bang. Saya balik, saya pikir ini nggak beres. Bahkan saya lupa menutup pintu, nggak berani mau tutup lagi kan. Saya pikir ini kan saya nggak mau lihat deh. Jadi saya baca buku tetap. Walkman saya kencengin supaya apa ya? Ya ini supaya nggak dengar suara. Terus pandangan juga ini. Saya baca buku itu. Meskipun itu nggak konsen, yang saya baca udah apa, sudah nggak masuk ya di pikiran saya. Tiba-tiba suara di Walkman itu kan lagu barat tuh. Berhenti. Terus berubah keluar suara bang. Temu no, pisah no, bahasa Jawa.
Temu no, pisah no 3 kali. Temukan, pisahkan gitu. Oke. Wih, itu saya kaget. Jadi lagu barat tuh berhenti, keluar suara itu, dan saya tahu itu suara dia itu 3 kali itu. Habis itu balik lagi itu lagu itu. Itu saya saking takutnya Bang Ali. Saya taruh buku itu, saya tidur ngadep ke tembok. Kasur tuh jadi ngadep ke tembok gitu pakai guling. Jadi saya biarin tuh pintu kebuka Bang Ali. Siapa yang berani tutup pintu lagi? Entah gimana ceritanya saya waktu itu ketidur, sekitar pukul 11:30 itu saya dikagetin sama suara ketukan, duh duh duh. Saya kaget, ternyata si Yudi di depan kamar. Mas masuk, saya bilang. Masuk, saya pikir kan giran tuh ada temennya kan, minimal saya punya alasan nanti untuk nutup pintu kalau ada temen. Udah duduk ngobrol, dia bilang nggak bisa tidur. Terus dia kita cerita masalah fenomena yang mengganggu di kos itu kan. Udah sampai kira-kira sejaman lah. Yudi tuh balik. Waktu Yudi keluar, saya barengin tuh, saya nutup pintu kan. Saya tidur lagi balik. Waktu saya udah kelelap, mungkin sekitar 2:30 jam 3 lah, berapa jam kemudian, itu pintu kamar gedor lagi Bang. Duh. Mas buka mas, suaranya Yudi. Saya buka. Kan lampu kamar tuh saya matiin ya. Jadi sinar cuman dari luar doang gitu, dari lorong. Saya buka. Kenapa mas? Saya bilang. Waktu itu saya masih belum nyalain karena sok. Duduk. Kenapa? Minta air kata dia. Saya ambilin air, saya kasih. Di situ dia cerita Bang Ali. Jadi dia keluar dari kamar saya, dia tidur. Terus sebelum dia lari itu, dia ngerasa kayak ada yang netes Bang ke mukanya waktu tidur itu. Kan lampu kamarnya dia juga sama gitu, dimatiin nggak saya. Tas. Ya namanya orang tidur kan masih belum sadar kan. Dia kira apa dia beginiin. Sampai dia kebangun, dia lihat ke atap begitu. Jadi si Sumi itu di atas atap begini. Itu dia lompat ke bawah Bang. Menurut si Yudi ini, dia lihat itu lompat sampai benar-benar deket ke badannya, tapi nggak ngerasa benturan gitu Bang. Jadi cuma kayak wut gitu, terus dia lari ke kamar. Udah saya nyalain lampu kamar kan. Udah tenang bang. Itu yang saya kagetin. Di tangannya dia sama di sininya itu benar-benar ada darahnya Bang. Saya pertama saya kira, loh mas sampai luka? Enggak. Itu darah, juga kaget juga. Nyata darahnya ini. Nyata gitu loh. Di sini dikit kayak abis tetesan dia kan juga usap. Akhirnya dia karena takut dia pinjam kamar mandi untuk dia cuci. Udah dia cuci. Sampai kita ngobrol sampai pagi gitu Bang. Sampai dia berani balik lagi ke kamarnya gitu. Udah. Nah, besoknya kan saya kuliah. Pulang itu sekitar waktu itu enggak ini saya. Pulang itu maghrib lah kan, jam 6-an lah. Naik motor. Jadi masuk ke dalam komplek. Sebelum ke kos-kosan tuh masuk ke dalam kompleknya itu ada kayak jalanan begitu tuh. Kayak depan rumahnya orang. Jadi jalanan mungkin 100 meter tuh tembok-tembok gitu kan. Baru tuh perumahan dalam. Waktu naik motor gitu di tembok-tembok itu. Saya ngerasa motor tuh grek, ada yang ngebonceng gitu. Ya Allah, saya pikir. Untungnya waktu itu motor saya gak ada spionnya Bang. Cukup kayak ada yang ngebeban begitu. Lebih kagetnya lagi itu bener-bener saya ngerasa ada yang meluk gitu. Itu saya ya Allah gak berani lihat ke bawah gitu loh. Cuman saya bilang begini Bang, saya yakin ini jangan-jangan saya panggil Bang, Sum, saya bilang gitu sambil naik motor. Itu cuman jawab gitu doang. Yo, itu saya baca nggak berani nanya lagi naik motor itu sampai waktu ya mungkin gimana sih kalau orang ketakutan kan kadang badan tuh kerasa kayak kebal kayak kebas. Jadi saya nggak tahu kapan itu berakhirnya Bang. Ya jadi tadi waktu pertama kan masih sadar kan kerasa grek waktu dipeluk kan.
begitu panik kan kita kan kadang nggak ngerasa. Jadi waktu saya nyampe itu kapan berakhirnya rasa pelukan itu kita nggak tahu tuh seperti itu. Yang jelas begitu nyampe mana kos itu saya lihat ya udah nggak ada apa-apa, nggak ada. Saya turun cepat mandi, terus saya buka pintu kamar, nggak berani ini bang, nggak berani nutup kamar gitu ya. Sudah, terus baca-baca buku ngantuk, saya tidur mungkin 8:30 lah. Saya tidurnya waktu itu tidur saya tuh ngadep ke tembok, tapi saya tutup pintu kamar, tidur ngadep ke tembok begini miring. Nggak tahu jam berapa itu malam. Saya ngerasa ada yang bisikin lagi bang, temukno pisahno gitu, temukno pisahno. Saya pikir mimpi apa enggak, lama-lama teriak tuh suara temukno pisahno gitu, keteriak di telinga gitu. Saya kaget, saya masih baca-baca tapi tetap saya ngadep ke tembok gitu, maksudnya tetap berusaha untuk tidur lagi. Gak lama kemudian, gimana sih kita kalau meskipun nggak ngelihat tapi ada orang duduk itu kan kadang kerasa Bang Ali kalau memang kamar itu sepi. Jadi kayak ada orang duduk di sebelah saya tuh, kan kasur saya kasur bawah, di bawahnya kasur gitu, maksudnya di lantai kayak ada orang duduk. Saya pikir halusinasi saya pertama, tetap saya ngadep ke tembok sama baca-baca. Si Sumi itu waktu hidup senang sama lagunya Puput Melati itu, yang pacarku yang gitu sesungguhnya. Nah, itu waktu saya ngadep begitu tuh, ini benar-benar suaranya dia nyanyi bang di sebelah saya, tapi pelan gitu kayak pacarku, terus panjang sesungguhnya aku. Ya Allah. Saya panggil lagi di situ, tapi saya tetap ngadep ke tembok. Kamu Sum, diem, berhenti nyanyi terus, gitu. Oke. Itu saya berusaha merem, tapi habis itu nggak ada suara dia nyanyi lagi. Habis jawab gitu, nggak ada suara dia nyanyi lagi. Itu jadi tanda tanya buat saya tuh, apa sih dia ngomong temukno pisahno. Semakin hari, jadi yang diteror tuh kalau dalam sehari itu bukan saya doang bang gitu loh. Kalau yang diteror di mana, di kos itu bahkan sampai di luar kos pun gitu loh. Pernah malam jam 11 orang, maksudnya orang perumahan gitu lewat, ngelihat dia bang di depan kos gitu. Kalau orang perumahan yang deket-deket situ kan tahu kalau sudah meninggal gitu. Jadi benar-benar semalam itu bukan cuma satu orang yang kena gitu loh. Terus cuman saya cerita sama Ratna sama Yudi, apa ya temukno pisahno gitu. Udah sampai satu malam, besoknya saya tidur lagi. Saya tidur dalam mimpi saya itu, saya kayak mimpi, tapi mimpi saya itu ya tidur di kasur itu gitu. Terus si Sumi ini masuk di kamar lewat pintu tapi kayak nembus gitu, tapi di mimpi ya. Saya masuk terus kayak ngajak gitu, nggak ngomong tapi saya ngerti kayak ngajak. Saya dalam mimpi itu bangun, dia nembus lagi ke pintu gitu, tapi saya di mimpi saya nggak bisa nembus. Saya buka pintu gitu, ikut dia masuk ke kamarnya, saya buka pintu kamarnya dalam mimpi. Terus dia buka lemari bajunya, terus dia tunjuk rak begitu, rak baju tengah itu. Terus dia noleh, terus dia bilang temukno pisahno gitu. Wah, besoknya saya bilang sama Ratna sama Yudi, terus ibu kos sama Pak Kos ini aduh udah beberapa kali didatengin gitu. Akhirnya mereka setuju, ayo coba yuk bareng-bareng gitu loh. Apa sih yang ditunjuk gitu, siapa tahu ada. Jadi saya masuk tuh, saya sama Pak Kos sama Yudi semua. Karena saya yang tahu di mimpi itu ya, jadi saya yang buka, dicari. Jadi di bawah koran dulu kan, baju-baju ada koran nih kadang kan. Di koran tuh ada kayak jimat bang. Jadi jimat tuh 2 hitam putih. Dijadikan satu pakai peniti. Saya mikir jangan-jangan ini nih suruh temukan sama pisahin. Terus si Ratna bilang juga, si Sumi pernah cerita katanya dia bawa dari kampungnya gitu deh, jimat. Saya pikir mungkin gak tenang gara-gara ini gitu.
Itu saya buka, saya ini bang, saya pisahin gitu. Terus Pak Kos juga sama Ibu Kos ngajak saya ke rumahnya orang pintar yang dia kenal gitu loh. Apa ini maksudnya, bener gak dibawa begini? Karena gak ada yang mau megang, saya doang yang megang. Itu saya tunjukin, oh iya suruh pisahin kata dia. Ini kayaknya sih semacam kayak penglaris gitu loh bang. Oh, oke. Itu saya pisahin dan itu bertahun-tahun saya simpen bang. Tapi nggak pernah saya kumpulin gitu loh. Oke. Saya taruh. Sudah seharian tuh bang, nggak ada orang yang diteror. Baik orang kos maupun siapapun. Nggak ada sama sekali yang diteror sama si Sumi ini. Saya pikir, oh udah kelar nih. Gitu. Udah kita sepakat nih, udah kelar nih teror ini. Udah seharian tuh 24 jam mungkin dari saya nemukan itu nggak pernah ada yang ngaku ada yang ketok semacam. Udah pada tenang, tidur. Suatu malam, jadi besoknya lepas dari 24 jam itu, sekitar jam 3 malam si Ratna tuh teriak bang. Hampir satu kos tuh bangun nyamperin. Di benak saya waktu itu, karena saya pikir udah nggak ada teror kan. Di benak saya waktu itu, kan dugaannya yang bunuh Sumi itu ini bang, apa namanya, maling, pencuri. Jadi Sumi itu waktu ditemukan, jadi yang nemukan itu kan anak kos. Jadi Sumi itu kan pulang katanya 1:30 sama si Yudi sama si Ratna. Terus mereka masuk kamar masing-masing. Si Sumi pun nutup pintu menurut orang dua ini. Tapi waktu ditemukan sama anak kos yang lewat, jadi anak kos jam 4 tuh lewat, ngelihat pintu kamarnya Sumi itu kan kebuka. Sekian mungkin kebukanya. Terus sekelebat tuh dia noleh tuh ngelihat Sumi pakai celana pendek, jadi kelihatan pahanya gitu loh, tidur gitu di yang kebuka itu. Dipikir, waduh bahaya nih kan, takutnya ada orang jahat masuk kan gitu. Tapi waktu dideketin pintunya kok suaranya kayak orang ngorok gitu. Gitu loh, kayak orang sekarang berusaha ngelongok si anak kos ini. Itu yang dia lihat kan, jadi waktu kejadian itu jadi belum, masih sekarat gitu. Nah di situ asumsi pertama kan maling, jadi HP hilang, uang hilang gitu. Jadi waktu Ratna teriak, kita pikir jangan-jangan nih maling balik lagi gitu loh maling. Kita nggak mikir hantu nih, maling bener. Kita ke kamar Ratna cepet-cepetan. Di situ udah di mojok dia di mana? Pojokan kamar. Di tembok, dia ketakutan gitu. Udah ditenangin. Kita tanya, kenapa gitu loh. Jadi dia tidur nih malam gitu. Dia tidur malam. Pas posisinya lagi dia tuh terlentang gitu loh. Ya sekitar 2:30 lah. Dia kok dengar suaranya orang ngorok bang. Tapi bukan kayak orang ngorok, kayak orang itu sekarat gitu. Gitu. Si Ratna penasaran tuh, waktu baru melek kan belum nyambung ini. Dia noleh ke kiri. Jadi si Sumi ini udah melotot ke dia begitu sama penuh darah gitu kan. Di situ dia akhirnya teriak histeris. Di situ kita sadar kalau ini belum berakhir bang. Ternyata ini belum berakhir gitu. Sudah ada satu cerita lagi, anggap sebut namanya Joko ya. Joko ini tukang soto Lamongan bang. Jadi setelah Sumi meninggal dapat 5 harian mungkin, Joko ini, jadi waktu Sumi meninggal kejadiannya, Joko ini kan Lamongan Surabaya dekat bang. Joko ini pulang kampung 2-3 hari. Setelah Sumi meninggal dapat 5 hari, Joko ini datang. Biasanya dia jual soto Lamongan tuh di perumahan, jadi kadang di depan kos tuh, kadang pindah sedikit sampai jam 8:30 malam. Jadi yang beli orang kompleks sana gitu loh. Udah waktu itu dia datang jam 5, berdiri depan kos, berhenti, banyak orang beli. Nah setelah 5:30 maghrib adzan kan sepi tuh, pada masuk orang kan. Itu dia bilang sepi, pada masuk semua. Sampai akhirnya si Sumi keluar bang, bawa mangkok kayak orang mau beli soto gitu.
Jadi si Sumi ini sempat ngomong kalau dia kesel sama si Joko nih, karena si Joko ini celamitan gitu kan. Apa ya, suka godain gitu loh. Udah. Jadi waktu itu karena dipikir LC gitu, jadi dia mau seenaknya godain gitu ya. Jadi maghrib itu keluar kan si Sumi bawa mangkok, dia bilang beli gitu. Biasanya si Sumi ini risih, nggak mau mendekat sama si Joko karena takut kurang ajar gitu, apalagi sepi. Terus hari itu katanya Joko, Sumi itu deket banget sama dia gitu. Waktu dijualin, kok cantik banget Pak gitu loh. Mulailah isengnya Joko nih keluar, masih dalam tahap mulut nih. Si Sumi senyum, nggak kayak biasanya mukanya jutek kata dia. Terus si Sumi bilang, Mas bisa pegangin nggak leherku sakit? Kata. Si Joko merasa apa ya, ketiban durian runtuh kan, biasanya nggak mau menghindar, ini mah malah minta pegangin lehernya. Dipegang sama si Joko. Waktu dipegang jadi tuh kayak luka gitu masuk terus tangannya Joko, menurut si Joko nih. Terus tangannya tuh jadi darah tuh keluar dari lukanya begitu dalam. Di situ Joko teriak. Habis itu kayak keliengan dia. Jadi ngelihat darah banyak itu keliengan, dia jongkok. Nah, di situ orang-orang keluar pas si Joko nih jongkok, orang-orang keluar. Kenapa Mas gitu loh. Di situ dia nenangin mungkin 15 menit baru dia cerita. Tapi waktu dia orang-orang datang terus dia ngelihat itu udah nggak ada apa-apa. Dan si Joko ini waktu dia apa namanya, tangannya kan yang berdarah-darah, berlumuran darah itu. itu beda sama si Yudi kan tetap ada. Si Joko ini waktu dia sadar nggak ada bang, bersih tangannya Oh, gitu. Jadi situ dia bilang kapok. Mulai hari itu nggak berani jual di depan kos lagi, jadi agak jauhan si Joko ini. Udah balik lagi ke cerita tadi, karena apa, teror ini masih berlanjut bang gitu. Setelah Ratna itu didatengin, besoknya saya mimpi lagi, kayak disuarain lagi. Cuman di situ mimpi yang didatengin itu apa ya? Awalnya kan temukno pisah no. pisah no. Di sini dia cuma bilang temukno toh. Temukno, temukan. Saya berkesimpulan waktu itu apa? Minta temuin yang bunuh gitu loh. Cuman saya pikir kita kan kemampuan ada batasnya gitu. Kalau polisi aja belum nemuin gimana kita kan gitu kali ya. Jadi saya konsultasi itu sama si Yudi sama si Ratna. Gimana nih kalau kita buat jelangkung gitu. Kita panggil si Sumi ini. Loh, kok begoknya kita gitu loh. Nggak pakai dipanggil, ini sudah datang sendiri. Terus kita panggil kan gitu kan. Kita sepakat nih mainnya di kamar Ratna. Oke. Kita ambil kayu, kita bentuk kayak salib begitu. Terus udah bawahnya kita kasih pulpen, asal-asalan aja. Terus kaosnya pakai kaosnya Ratna yang pendek begitu, jadikan baju gitu. Saya bilang sama Yudi, sampean yang nanya-nanya ya mas, saya yang megangin. Iya, habis baca mantranya jalangkung. Ipes waktu itu ya pikiran saya, setengah iseng gitu loh, setengah serius ya setengah iseng gitu loh Pak. Udah waktu habis baca mantra jalangkung, itu saya ngerasa itu gerak bang, digerakkan gitu loh. Si Yudi ngira saya yang apa, main-main gitu loh, nakut-nakutin. Pakai nanya si Yudi, siapa Sum yang bunuh kamu? Itu saya ngerasa tangan saya gerak bang, di kertas ini. Yang bener mas katanya dia, loh ini gerak beneran. Waktu gerak ini dia buat huruf W bang. Begitu buat huruf W, ini pada kabur yang dua, nah sama Yudi. Di sini saya masih ngerasa berat, loh mereka kabur, saya lempar kan. Saya ikut kabur juga sendirian kan, ikut kabur juga. Akhirnya saya lari itu. Jadi saya, Yudi, Ratna itu sampai pagi sekamar bang gitu. Jadi saya tidur di kasur di kamar saya, Yudi sama Ratna di bawah gitu. Pagi itu jam 8 baru kita berani beresin alat-alat yang di apa namanya, kamarnya Ratna tadi itu. Udah sampai di situ kita masih siapa ya gitu loh, kok uwe kan gitu.
Ya saya pikir mungkin pelakunya namanya W, inisialnya kan gitu kan, si maling ini kan, cuman kan kita nggak tahu siapa ini kan gitu. Itu udah, Bang, sampai ada penghuni kos baru anak-anak. Jadi mungkin setengah bulan lah setelah dari pembunuhan ini, ada setengah bulan penghuni kos baru, bujangan masih. Di situ malam jam 12 dia teriak-teriak, Bang Ali, tolong gitu. Jadi setelah kita samperin, kita tanya, jadi dia kan nggak tahu kasus ini, Bang Ali. Malam itu ada yang ngetok pintu. Waktu ditanya, dijawab Mia, katanya. Dia kira kan, oh mungkin ada penghuni lain yang ada perlu kan ngetok. Dia bukain jam 12 malam, dia bukain, ya benar penampakannya Mia persis. Jadi ini kan penghuni baru kan nggak tahu tuh. Dia ceritakan tuh persis, ada luka di sini, terus sininya darah semua, rambutnya begini panjang, semua dia ceritakan detailnya itu sama gitu, sama yang apa namanya, yang lain gitu loh. Wah, ini benar-benar apa ya, kita pusing banget, Bang Alex, gimana cara apa ya nanggulangin ini, kan benar-benar meresahkan gitu. Nah, akhirnya pernah juga satu waktu saya sama Yudi ini mau beli rokok. Ibu kos tuh kan, jadi ini kos kan, halaman gitu, kita keluar ada tembok, di sini rumahnya ibu kos. Oke. Rumah ibu kos itu buka warung gitu, kadang ada indominya, kadang ini. Cuman kalau ada rokok juga, waktu itu 8:30 malam, ayo mas beli rokok kan di warung ibu kos, kalau keluar masih jauh. Oke, kita keluar begini, masuk ke halamannya warung ibu kos itu, kita lihat tutup, Bang. Warungnya ibu kos itu tutup. Di situ ada bangku panjang begitu, sama ada meja yang kadang kalau anak-anak makan mie goreng di situ kan. Itu tutup mas. Ya, terus beli di mana? Yuk beli di luar. Gitu. Yuk beli. Kita putar balik tuh. Putar balik. Waktu mau belok ke pagar, itu saya sama Yudi ini ngedenger suara nyanyian itu, yang pacarku gitu. Itu saya sama Yudi, karena sama tahu tuh, karena temen kan, ini lagunya si Mia itu, si Sumi itu. Dan suaranya juga suara dia. Jadi kita mau noleh itu, nggak noleh penasaran Bang Ari gitu, noleh takut, tapi ujung-ujungnya kita putusin noleh gitu. Waktu kita noleh, ya bener, jadi si Sumi itu, tapi dia ngebelakangin kita gitu, duduk di bangku itu. Jadi dia duduk di bangku itu ngebelakangin gitu. Wah, itu tanpa dikomando lagi itu, kita udah tahu itu dia. Langsung kita keluar, lari lah Bang Ali. Sampai pernah juga, jadi si Sumi ini memang kan dari Jember ya. Jadi mungkin memang masih kecil, dia dasaran agamanya juga ada gitu loh. Jadi dia ngaji tuh pintar kayak gini gitu. Ya, cuman ya memang karena kehidupan ya, dia kerja jadi kayak gitu ya. Pernah tuh saya, Yudi, Ratna, terus ibu kos, Pak kos, terus beberapa orang ya, ada 2-3 orang lagi anak kos yang masih muda, yuk ngaji yuk di kamarnya si Sumi itu. Jadi di kamar itu masih ada sih Bang Ali barang-barangnya itu. Oh. Iya, belum dikeluarin kan, nggak mungkin kita bawa juga ke Jember waktu itu. Kita buka pintu, kita ngaji, siapa tahu kan gitu. Udah ngaji, itu jam 6-an, jam 6 lebih lah. Tuh habis baca Al-Fatihah segala macam. Giliran kita mau baca Yasin, jadi di belakang semua kamar itu Bang, tembok. Nah, tembok itu belakangnya gang kecil gitu loh, kayak apa ya, space untuk jendela apa belakang gitu loh. Jadi semua tuh, termasuk di belakang kamar Sumi itu juga gang kecil itu gitu. Gang kecil gak kepake. Jadi kita lagi ngaji, begitu kita baca ayat kursi, ya Allah la ilaha illallah al hayyul qayyum. Di belakang tembok itu orang ngaji juga, suaranya dia. Suara si Sumi. Heeh.
nggak mungkin itu orang Bang Ali. Karena tembok itu ketutup gitu, cuman dibuat space agar jendela bisa buka gitu Bang Ali. Itu suara dia ngaji juga, ikutan ngaji. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Karena kita kaget kan kita diem. Habis wal hayyul qayyum itu tembok dipukul malah. Bum, gitu. Wah itu buyar gitu malah. Jadi kayak dihantam yang tangan, yang apa ya? Gak mungkin kalau perempuan. Itu kalau laki pun yang bener-bener kuat kekar gitu kayak tembok sampai gitu. Itu kita pada kabur Bang. Waktu itu kita kabur, banyak itu orang-orang sekitar itu yang bener-bener kelihatan si Sumi ini Pak. Kalau kalau kayak yang tuku soto Lamongan itu kan memang karena kenal ya gitu loh. Kalau pedagang-pedagang yang asal lewat kayak bakso gitu tuh, dia ngaku jadi ada perempuan gitu yang beli gitu, tapi begitu masuk pintu gerbang kos hilang gitu aja. Banyak banget gitu Bang Ali. Yang benar-benar apa namanya? Kelihatan si penampakannya si Sumi ini. Di situ saya mikir ini nggak akan berakhir ya kalau apa namanya? Kalau nggak ketemu, saya pikir begitu. Tapi saya herannya selama mulai terjadi teror ini Mali, sampai terakhir itu, kalau untuk ke saya itu nggak pernah saya tuh lihat teror yang kayak apa ya? Ya kita serem dong kayak waktu digoceng begitu kan gitu, terus nyanyi di sebelah gitu. Tapi untuk teror yang kayak orang-orang lihat luka ini itu saya nggak pernah itu. Oh. Jadi cuman sekedar kelihatan dengar suara nyanyi, terus yang dengar di warung itu ngebelakangin kan nggak nampak gitu. Itu aja buat saya sudah apa ya? Mengerikan banget ya. Mengerikan gitu, apalagi yang kelihatan gitu. Udah nih satu waktu saya kuliah Bang Ali. Saya kuliah, pulang kuliah kalau nggak salah maghrib apa habis maghrib. Gitu. Pulang kuliah habis maghrib, itu saya kaget Bang Ali. Jadi di depan kos itu rame. Rame, terus feeling saya sih bilang ini polisi gitu. Jadi ada mobil kayak Kijang 2 gitu, terus orang pakai ya gagah-gagah gitu loh ya, pakai jaket, ada yang pakai, kelihatan lah dari tampangnya ini. Saya pikir waduh ada kejadian apa lagi ini kan gitu, yang saya takutin kan. Itu saya parkir di depan gerbang motor, saya lari ke dalam saking traumanya sama takut ada kejadian apa lagi. Saya lihat ini fokusnya kerumunan ini ada di depan kamarnya si Ratna sama Yudi. Ya Allah ada apa lagi nih sama teman saya ini kan, saya pikir begitu. Belum nyampe saya ke kamar mereka itu masih di halaman begitu mau. Itu saya lihat orang dua ini ditarik sama orang-orang yang tegap yang saya pikir polisi ini, tangannya diborgol. Oh, loh, berdua-dua nih. Dua-duanya. Saya bingung Bang gitu loh. Ini ada apa gitu. Terus apa ya, nggak pas juga tuh kalau saya mau nanya waktu itu, ini ada apa Pak kan gitu. Jadi saya kayak bengong sambil ngikut aja gitu loh. Ngikutin mereka dinaikin mobil, saya naik ke motor gitu loh. Ada apa ini? Nggak ada sumber yang tepat untuk saya nanya waktu itu kan. Saya ikutin aja naik motor sampai ke kantor polisi terdekat lah. Dan yang tempatnya si Sumi waktu itu kita dimintain keterangan. Di situ langsung dibawa masuk karena saya enggak pengen ganggu ya kan, bukan ya tetap sebatas teman kan, jadi saya nunggu Bang di ruang tunggu. Saya mikir mau nanya sama siapa, ada sejam mungkin saya nunggu sampai saya nanya ke satu orang di situ ya, satu aparat lah yang bisa jelaskan. Akhirnya dijelasin bahwa terduga Ratna sama Yudi ini Bang apa namanya, pelaku. Saya heran Bang, kok bisa gitu, apa ini gitu. Waktu itu belum ada kejelasan juga ya gimana ininya. Setelah 2-3 hari saya samperin lagi, takutnya ini cuma salah tangkap, salah paham kan gitu. Saya samperin lagi, di situ saya dapat info. Jadi malam itu
Ratna sama Yudi ini, apa sih? Ratna sama Sumiati Sumi. ini berantem bang di kafe tempat mereka kerja itu, di bar itu. Memang si Ratna ini agak ada jealous, kecemburuan sama si Sumi ini, kecemburuan dalam kerjaan ya, karena banyak kliennya si Sumi. Memang orangnya nyenengin gitu loh bang. Tengah-tengah kala itu udah berbubar. Udah mereka dua-duanya juga mabuk gitu kan. Si siapa Yudi datang, dia pun mabuk bang. Yudi ini, tapi mabuk dari luar. Datang dari tadinya mereka, Yudi ini berusaha nengai, akhirnya mau nggak mau, apa ya, kayak agak ngepro ke Ratna. Di situ Sumi marah gitu loh. Belum tentang pacarnya dibelain ini itu. Ya namanya orang laki kan, yaudah deh, ayo, udah deh gitu lah. Meskipun mabuk, udah gonceng 3 bang. Mereka pulang masih bareng. Oke. Si Sumi masuk ke kamarnya, nutup pintu. Si siapa? Ratna juga masuk, Yudi juga masuk ke kamar masing-masing. Tapi si Ratna ini keluar lagi masuk ke kamar Yudi. Di bawah pengaruh alkohol, si Ratna ini maki-maki si Yudi, seolah-olah apa ya, cemen kamu gitu loh. Pacarnya berantem maksudnya gini-gini, kok nggak bela pacarnya ini itu. Ya setan mulai beraksi. Di situ karena dipanasin terus pengaruh alkohol ya bang. Jadi Ratna sama Yudi itu balik ke kamarnya si Sumi. Itu si si Yudi megang obeng. Jadi si Ratna megang Sumi yang lagi tidur. Ya memang tidurnya begitu bang. Karena mabuk mungkin ya. Jadi tidur itu posisinya seperti yang ditemukan gitu. Nah, si Ratna langsung megang, si Yudi nusuk bang. Nah, setelah ditusuk dipastikan kecil kemungkinan untuk selamat gitu loh. Di situ mulai akal sehatnya beraksi kan. Jadi dia ambil handphonenya si Sumi itu, dia ambil uang, terus dia keluar. Jadi dibuang kayak di area tanah kosong yang agak ada rumputannya gitu. 300 meteran katanya dari situ dia buang. Dibuang, terus mereka balik lagi ke kamar masing-masing. Investigasi ini ditemukan karena dari polisi kan nyelidikin dulu ke tempat kerjanya ini itu sampai dipaksa ngaku, akhirnya ngaku kan ada ini dibuang. Jadi mereka benar-benar apa ya, pembunuhnya ya Ratna sama Yudi ini bang. Di situ saya mulai itu sangat kecewa sama mereka dan tidak ada perasaan pengen tahu ataupun pengen kenal lagi. Jadi setelah ini fake ternyata gitu loh. Pembunuhnya mereka, penyebabnya hanya alkohol gitu kan. Di situ saya putuskan nggak mau tahu urusannya. Akhirnya sampai mereka benar-benar ditahan. Kira-kira saya lulus lah, hampir lulus atau skripsi mungkin kalau nggak salah. Jadi Yudi itu katanya dihukum 15 tahun waktu itu. Jadi dari saya itu sampai saya skripsi itu sekitar 3,5 tahun, 4 tahun dari kejadian mereka ditangkap. Saya dengar si Yudi itu bunuh diri di sel. Tapi nggak tahu bunuh diri benar apa enggak. Yang jelas mati, Yudi itu meninggal di selnya. Katanya bunuh diri. Dan saya baru sadar ternyata yang dituliskan huruf W itu ya Wahyudi, si Yudi itu. Oh, namanya Wahyudi. Iya. Di situ saya baru tahu ternyata pelakunya gitu. Jadi mereka sengaja kabur waktu huruf W ditulis. Pikiran saya nih ya. Mungkin untuk menghindarin lebih lanjut kali ya. Ketika mereka huruf W, mereka nyantol, saya enggak kan gitu. Jadi situ mereka kabur, ya saya ikutan kabur dong, masa enggak kabur kan gitu. Jadi sampai akhirnya, ya itu kalau Ratnanya 10 tahun kalau nggak salah. Masih. Dihukum. Berarti 2004 ke sekarang Udah bebas, udah bebas harusnya ya. Udah bebas, cuman saya
nggak mau tahu lagi habis itu ya. Sampai saya lulus juga saya sudah nggak di sana lagi. Ya. Saya nggak lama tuh Walis, habis kejadian itu nggak lama saya pindah kos. Nggak lama, mungkin sebulan kali. Saya pindah, saya pikir ada siapa lagi di situ kan, gitu loh. Kita betah kan, ada temennya waktu itu kan, segeng, segrup lah. Habis itu udah nggak ada temennya satu. Terus kedua, kalau saya tetap di situ kan apa ya, cuman inget-ingetan doang kan gitu kan. Jadi saya milih pindah satu. Terus kedua apa namanya, nggak tahu kapan sebenarnya teror itu berakhir. Jadi setelah Yudi itu sama Ratna ketangkep gitu ya, itu saya kan fokus ke mikirin bener nggak ini Yudi sama Ratna pelakunya. Beberapa hari mikirin itu ya. Jadi nggak fokus untuk dengerin rumor ada apa yang ganggu atau enggak, ada yang ganggu atau enggak. Cuman setelah itu nggak pernah denger ada yang Gangguan lagi. ngeluh lagi ada gangguan. Saya nggak terlalu ngeh ada apa enggaknya. Cuman yang waktu itu kan memang bener-bener kita nggak ngeh pun mereka cerita gitu loh. Setelah berapa lama, yang jelas waktu saya keluar dari kos-kosan itu gangguan sudah pasti nggak ada. Tapi beberapa hari setelah itu hilangnya, apa setelah ditangkap itu masih ada atau udah nggak sama sekali, itu saya kurang tahu. Tapi di saya udah nggak ada, nggak pernah ada lagi. Ini waktu pembunuhan berarti kamarnya ini masih full barang-barang dia. Masih. Kan mestinya agak-agak ini sedikit sih Bang ya. Jadi waktu itu langsung diusut sama kepolisian. Oh iya, jadi Jadi nggak dipasang nggak polis lain gitu kamarnya atau gimana? oh enggak dipasang. Mm-mm. Jadi waktu itu berapa hari ya Bang ya? 3 hari kalau tidak salah ada polis lainnya itu. Habis itu udah ya, mungkin karena ya apa ya Bang, tahun segitu ya 2004 ya. Mm-mm. Jadi tahun-tahun segitu kan ini yang mati siapa kan gitu. Ya kan? Kalau yang mati mungkin orang penting kan gitu. Oke. Dianggap kasus pembunuhan ini itu, terus pihak kosnya kan yang kepengennya juga ini kelar. Itu feeling saya Bang ya. Kalau semisal nggak ada penampakan itu, Oke. mungkin itu sama ibu kos ya, kita mikirnya ekonomi saja ya, mungkin sama ibu kos langsung dikeluarin supaya bisa ditempatin orang yang ke kos baru gitu kan. Tapi mungkin karena masih teror itu belum kelar kan gitu. Jadi mungkin kalau feeling saya begini, ibu kos juga nggak berani ngeluarin barang-barangnya itu, bukan nggak berani karena kasusnya belum kelar gitu loh. Tapi karena apa ya? Karena nggak berani sama si penampakan ini tadi gitu loh. Oh. Itu feeling saya. Jadi nggak terlalu, kalau dipasang polis lain mungkin 3 hari kali nggak salah. Habis itu dibuka ini itunya nggak. Jadi gitu ya. Dan Bang Kamal sama mereka juga nih masih di situ juga ya, nggak. Biasanya kan kalau ada tragedi pembunuhan gitu, wah gue takut nih langsung kabur, maksudnya langsung pindah gitu kan. Ya kalau saya pribadi ya, satu waktu itu masih kuliah kan gitu, masih muda lah Bang. Terus kedua saya sendirian di situ kan. Justru kalau umur-umur segitu bukan berpikir untuk menghindari takutnya ada kejadian ini menimpa kita kan gitu. Malah enggak, malah waktu semisal kayak si Ratna teriak malam tuh kita samperin, justru kita berharap nih suatu waktu kita mergokin pelakunya itu, terus bisa apa ya? Ya mungkin kalau bukan Yudi Bang gitu. Saya pengen juga ngehajar gitu loh. Semisal udah ketahuan. Iya. Jadi semisal pelakunya orang lain gitu, terus dikasih kesempatan saya untuk ngebalas gitu loh. Jadi kalau untuk saya pribadi ya nggak ada sih, justru lebih ke nggak nyaman karena diganggu Si Sumi ini. itu daripada
takut ini menimpa saya, apalagi umur segitu terus sendirian. Kalau kita punya keluarga kan takut keluarga kita jangan-jangan ada apa-apa. Kalau sendirian begitu mah aduh, kan justru malah kita nungguin nih, mudah-mudahan nih lengah terus masuk lagi terus kena nih gitu loh. Jadi kita malah berharapnya begitu gitu. Oke. Justru saya milih pindah itu setelah ketahuan bahwa si siapa, Si Ratna sama Ratna sama Yudi. jadi di situ satu waktu masih Sumi kejadian dia arwah diganggu itu, saya merasa nggak terlalu ini sih, nggak terlalu terganggu yang frontal, cuman ya nggak nyaman aja kan gitu. Karena merasa meskipun ini sudah arwah tapi tetap teman saya. Justru ketika sudah ketahuan Ratna sama Yudi, di situ jadi malah apa ya, kacau saya punya perasaan gitu loh. Di satu sisi sedih ngelihat kamarnya si Sumi, di satu sisi kesel ngelihat kamarnya yang dua itu. Jadi itu yang malah buat saya pengen pindah gitu, pengen lupa lah gitu. Karena semuanya teman buat saya gitu. Iya, teman ya, satu yang mereka dua orang pelaku, satu ya teman, sama-sama satu korban, ya tiga orang teman. Jadi serba bingung juga. Itu yang ya. buat saya malah gitu loh. Tadinya nggak ada kepikiran untuk pindah. Justru kan saya ya apa ya cara ngatasin ini biar, karena sudah nyaman di situ toh kan gitu. Gak mungkin saya pindah itu terus nanti Yudi sama Ratna ikut pindah juga, kan nggak mungkin bareng gitu loh. Ya. Oke, Bang Kamal. Terakhir, Bang Kamal, ada yang mau disampaikan kira-kira sebelum kita akhiri ceritanya? Ya mungkin kalau boleh saya sampaikan dari pelajaran cerita ini, kalau kita ingin melakukan sesuatu, terus melakukan satu hal ya, kayak mau bersenang-senang atau apa, terus kita berpikir bahwa diri kita takutnya tidak bisa mengontrol sesuatu itu, saya rasa lebih baik untuk dihindari. Seberapa, karena gini loh Bang, logikanya saya pikir kalau saya pribadi semabuk-mabuknya saya nggak ada tuh pikiran tega kayak dua orang itu gitu. Makanya saya pun berpikir bahwa nggak mungkin dua orang itu gitu, nggak kepikir sama sekali. Karena saya pun tuh anggap sekesal-kesalnya itu nggak ada kepikiran untuk cepet banget gitu loh, apa, berantem di situ doang, habis itu pulang kemasukan setan, habis itu terus ditunjang sama alkohol ini kan yang buat akal sehat kita jadi kayak apa ya, kurang bekerja lah Bang Ali ya. Oke. Itu aja saya pikir sih. Oke, Bang Kamal, terima kasih pada waktunya. Oke, Backpacker, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Kamal. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung ke studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kamal, terima kasih buat waktunya, Bang Kamal. Next main-main lagi Bang Kamal ke sini, ditunggu cerita-cerita epicnya. Oke. Aduh. Sampai jumpa.